Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam yang berkah ini. Mari sama-sama kita luruskan kembali niat kita hadir di dalam ruang Google Meet ini, belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya harap kepada teman-teman semua dimohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya sepanjang guru kita menyampaikan materi agar tidak malam hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada Ustadz Nursalim LC, dipersilakan untuk membuka kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada kesempatan kali ini, kita pada momen kali ini di hari Tasyrik, kita dapat berkumpul lagi untuk belajar ilmu agama. Maka nikmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selayaknya dan sepatutnya kita syukuri nikmat tersebut. Pertama, dengan lisan secara sunnah kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian secara wajib kita lakukan dengan perbuatan kita, yaitu dengan seseorang menjalankan seluruh yang diwajibkan oleh Allah dan dengan seseorang menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Begitu. Itu namanya syukur wajib. Dan saya ingatkan untuk mengikhlaskan niat dari kita semua, untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan amal ibadah itu tidak sah kecuali atau tidak akan mendapatkan pahala kecuali dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah sampai ke zakat thimar. Musannif rahimahullah, langsung saja kita mulai. Musannif rahimahullah, beliau mengatakan wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'aini minha samaratin nakhli wa samaratil karmi. Musannif mengatakan thimar yaitu buah, maka wajib dizakati itu hanya pada dua hal. Jadi buah yang wajib dizakati itu dua. Apa itu? Yaitu pertama samaratin nakhli. Yang pertama adalah kurma, buah kurma. Yang kedua adalah buah anggur. Jadi buah itu yang wajib dizakati hanya dua itu. Selainnya, selain hal tersebut, selain dari buah itu, seperti buah nangka, misalkan stroberi, apel, walaupun seandainya harganya lebih mahal, walaupun seandainya dia itu lebih laku, tetapi yang wajib dizakati, yang wajib seseorang mengeluarkan zakatnya, itu hanya dua. Apa itu? Yaitu pertama adalah buah kurma, yang kedua adalah buah anggur. Gitu. Kurma di dalam bahasa Arab disebut at-tamr. Sedangkan anggur di dalam bahasa Arab disebut dengan az-zabib atau al-inab, begitu ya. Begitu. Kemudian kapan seseorang dikatakan wajib, ya kan? Di sini musannif tidak menyebutkan, hanya menyebutkan itu. Cuma nanti musannif kelanjutannya akan menyebutkan tentang nisab. Jadi kapan seseorang dikatakan dia itu wajib menunaikan zakat? Kapan itu? Yaitu ketika buahnya itu sudah anyab dua solahu. Ini anyab dua solah. Jadi buah tersebut sudah bisa untuk dimakan oleh kebanyakan orang. Jadi butuh sholah apa? Yaitu ini balagha ila haddin
yatlubu fihi annasu ghaliban lil akal. Jadi biasanya pada hal tersebut, yaitu pada kondisi tersebut, buah tersebut itu memang orang itu menginginkannya, kebanyakan menginginkannya. Artinya apa? Sudah masak. Jadi kalau buahnya sudah masak, maka dikatakan bagi dia itu sudah apa? Sudah wajib zakat. Buahnya sudah masak. Yang dikatakan masak itu ya apabila sudah bisa dimakan. Sudah bisa dimakan. Kalau kurma itu sudah mencapai rutop, kalau anggur sudah inap, begitu. Jadi dia itu sudah mencapai batasan yang apabila orang itu memang sering menggunakannya atau sering memakannya di kondisi tersebut, begitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi sebelum hal tersebut, sebelum sampai keadaan, maka hal tersebut sebelum dia sampai pada kondisi tersebut, yaitu kondisi yang dimana dia bisa dimakan, maka dia itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kapan dia wajib zakat? Yaitu ketika sudah ada dari buah tersebut yang sudah bisa dimakan. Kurmanya ada yang sudah bisa dimakan. Anggurnya ada yang sudah bisa dimakan. Tidak disyaratkan seluruh kurma. Jadi misalkan dia punya banyak pohon kurma, tidak disyaratkan seluruhnya. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Akan tetapi apabila sebagian saja maka sudah cukup, atau bahkan hanya satu pohon saja atau satu buah saja yang masih bisa, yang sudah bisa dimakan, sedangkan yang lain belum, maka sudah dikatakan wajib zakat baginya. Artinya apa? Ketika seperti ini, begitu juga dengan anggur ya. Kalau anggur sudah warnanya sudah berubah, kemudian dia itu sudah mencapai inap, sudah bisa dimakan, maka kalau seperti ini dia tidak boleh mentasarrufkan dari buah-buahnya ini. Nggak boleh mentasarrufkan itu maksudnya apa? Nggak boleh dia menjual buahnya ini, nggak boleh dia itu memanennya, nggak boleh dia hibahkan ke orang lain, nggak boleh dia sedekahkan, nggak boleh. Karena dia nunggu waktu untuk panen, untuk mengeluarkan zakat. Nunggu waktu panen untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat. Begitu ya. Jadi sebelum dia mengeluarkan zakat, karena dia nggak sekarang mengeluarkan zakat, bukan sekarang. Kapan dia mengeluarkan zakat? Dia itu mengeluarkan zakat adalah ketika sudah, kalau kurmanya sudah menjadi tamer, namanya tamer, yaitu kurma kering itu, yang sudah seperti itu, maka itu dia itu mengeluarkan zakat. Sedangkan anggur sudah menjadi zabib, yang kita sebut di Indonesia sebagai kismis. Ketika itu sudah dia mengeluarkan zakatnya dalam bentuk itu. Jadi dia mengeluarkan zakatnya dalam bentuk tamer, dia mengeluarkan zakatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk zabib, bukan sebelumnya. Tetapi kapan sudah dikatakan wajib bagi dia? Artinya tidak boleh dia mentasarrufkan di dalam buah ini, tidak boleh menghibahkannya, tidak boleh menjualnya. Kapan? Yaitu ketika sudah nampak dari buah tersebut bagian yang sudah bisa dimakan, yaitu buahnya sudah bisa dimakan. Maka kalau seperti itu, nggak boleh dia mentasarrufkan, tidak boleh dia mentasarrufkan. Artinya mentasarrufkan ya nggak boleh dia menjual buah tersebut, nggak boleh dia kasihkan ke orang lain buahnya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan tabqa fi dhimmatihi wujubuz zakat, karena masih ada tanggungan di dalam dirinya, karena dia nggak tahu berapa yang akan dia keluarkan. Karena dia nggak tahu berapa yang nanti wajib dia keluarkan. Oleh karena itu, ketika buah ini sudah masak, buah ini sudah matang, dia tidak boleh mentasarrufkannya. Ingat, tasarruf yang saya sebutkan apa tadi artinya? Artinya adalah tidak boleh menjualnya, tidak boleh memberikan ke orang lain, tidak boleh dia sedekahkan. Sampai kondisi kurmanya menjadi tamer, yaitu kering yang tadi kita sebutkan, kemudian sampai
anggurnya menjadi apa, zabib, yaitu kismis yang kita sebutkan tadi, karena dia nanti akan mengeluarkan dalam bentuk itu gitu. Lalu kalau seandainya sudah ada bagian dari pohon ini, bagian dari buah ini yaitu anggur dan kurmanya sudah ada yang masak, berarti kan sudah tahu dia akan mengeluarkan zakat, ya kan? Tapi kan nggak tahu berapa kadarnya. Oleh karena itu dia nggak boleh melakukan apa-apa terhadap buah ini, melakukan apa-apa itu tasarruf tadi yang kita sebutkan. Jadi dia nggak boleh sampai panen nanti, sampai panen. Artinya apa? Sampai waktu panen, yaitu waktu mengeluarkan zakat. Sampai itu baru dia boleh tasarrufkan, karena dia sudah tahu, oh ternyata saya wajibnya zakat sekian, karena sekarang ini memang dikeluarkan sebagai tamer, sekarang memang dikeluarkan sebagai apa? Sebagai zabib. Itu ya. Ya. Berarti seperti itu. Atau lihat, atau apa yang dia lakukan, dia boleh mentasarufkan asalkan dia sudah mentahmin, dia sudah mendatangkan seorang yang ahli di dalam perbuahan, yaitu di dalam buah kurma dan di dalam buah anggur, mengkhoros, istilahnya mengkhorosnya, mengkhoros itu dia menakarnya, mengira-kirakannya. Jadi dia mendatangkan seorang ahli, dia mengatakan, oh nanti panennya itu segini. Maka dia akan tahu, oh berarti saya wajib mengeluarkan segini, ya kan? Dia dari orang yang ahli ini akan mengatakan seperti itu. Oh nanti panennya segini. Oh nanti panennya segini. Oleh karena itu dia itu akan apa? Akan wajib ketika itu dia tahu. Oh berarti saya akan memanen sekian dan berapa yang akan saya keluarkan zakatnya. Kalau seperti itu, lihat, kalau seperti itu maka sudah ditahmin, sudah dikira-kirakan oleh orang yang ahli tadi, maka kalau seperti itu diperbolehkan bagi dia untuk mentasarufkan. Karena dia sudah tahu, misalkan si ahlinya mengatakan, oh nanti kamu akan panen misalkan 600 sok. Oh nanti kamu akan panen 700 sok. Oh nanti kamu akan panen 800 sok. Kalau sudah dikatakan seperti itu, maka orang ini boleh baginya mentasarufkan walaupun belum mencapai batasan tamer, walaupun belum mencapai batasan zabib. Karena saya ingatkan sekali lagi, orang ini zakatnya itu tidak mengeluarkan anggur yang pertama kali masak itu, tidak. Tetapi yang dia keluarkan anggur kering yang disebut dengan zabib. Sekarang itu belum anggur kering ini, karena ini baru masak, ya kan? Baru matang. Begitu juga dengan kurma, dia tidak mengeluarkan rutop. Rutop itu keadaan yang dimana dia itu boleh dimakan, sudah bisa dimakan. Bukan itu yang dia keluarkan. Akan tetapi yang dia keluarkan adalah kondisi, kondisi apa? Yaitu kondisi nanti ketika kurmanya menjadi tamer. Tamer itu kurma kering yang nanti akan dia keluarkan. Berarti sekarang dia boleh bertasarruf asalkan mendatangkan orang khoros tadi yang yang dia berkeliling kemudian menakar-nakar, oh nanti kamu nanti akan panen sekian, berarti dia wajibnya zakatnya sekian. Begitu, seperti itu. Kalau dia tidak mendatangkan orang yang seperti itu, yang mengira-ngirakan seperti itu, maka nggak bisa dia bertasarruf terhadap buah-buahnya ini. Oke? Ya, saya kira paham ya. Itu. Begitu. Kemudian sedangkan kalau zakat tanaman, ini Musonef tidak menyebutkan yang di sini. Kalau zakat tanaman, kapan? Tanaman itu apa? Ini suruhul muqtata. Tanaman itu yang berbiji. Artinya apa yang berbiji? Yang dijadikan makanan pokok. Yang berbiji yang dijadikan apa? Yang dijadikan makanan pokok. Oke? Kalau seandainya
Kita jelaskan bahwasanya kan tadi kita katakan kapan dia wajib, dia sudah tahu bahwasanya dia wajib untuk mengeluarkan zakat adalah ketika buah-buahannya sudah mencapai batas di mana dia bisa dimakan. Oke kan sampai sini. Kalau itu adalah tanaman, kita katakan tanaman itu apa? Az-zuru'ul muqtatah, yaitu tanaman yang berbiji yang dia itu digunakan sebagai makanan pokok di halat al-ikhtiyar dalam kondisi biasa. Seperti apa? Seperti gandum. Seperti apa? Seperti beras. Seperti apa? Seperti kacang hijau. Seperti apa? Seperti jagung. Maka kalau seperti ini, kapan dia dikatakan kamu akan wajib mengeluarkan zakat? Yaitu ketika indastidadil hab, yaitu ketika kapan? Ketika bijinya sudah keras. Padi bijinya sudah keras. Gandum juga begitu. Kacang juga begitu. Yaitu kacang hijau tadi seperti itu. Jadi ketika bijinya sudah keras, maka dikatakan bagi dia kamu wajib mengeluarkan apa? Zakat. Ya kan? Sama kondisinya tadi kayak seperti tadi. Berarti karena dia itu nggak akan mengeluarkan sekarang, mengeluarkan nanti ketika panen, ya kan? Mengeluarkan ketika panen itu. Tidak mengeluarkan sekarang, tapi mengeluarkan nanti ketika apa? Ketika panen. Kemudian kalau misalkan sebelum mencapai batas di mana dia itu wajib zakat, berarti kalau pada buah-buahan sebelum bisa dimakan. Kalau pada tumbuhan sebelum bijinya mengeras, sebelum itu dia itu memotongnya misalkan, atau sebelum itu dia menjualnya, maka nggak wajib zakat. Maka tidak wajib zakat. Karena belum mencapai batasan di mana dikatakan bagi dia itu wajib zakat. Maka kalau sebelumnya dia tasarrufkan itu boleh. Itu boleh, tetapi kalau setelahnya nggak boleh, kecuali yang tadi kita contohkan buah-buahan, kalau dia mendatangkan orang yang mentaker, orang yang mengira-ngirakan, maka dia seperti itu boleh. Oke ya. Kemudian permasalahan penting yang lainnya yang belum disebutkan musonif, nanti musonif cuma konsentrasi kepada apa? Kepada nisab setelahnya ya. Oke, kita baca dulu matanya. Wasyara itu wujubi zakat, syarat wajibnya zakat fiha, yaitu di dalam buah-buahan itu. Buah-buahan saya ingatkan lagi, buahnya ada dua, yaitu apa? Kurma, kemudian anggur, ya kan? Arba'u khisal, ada 4 hal. Al-Islam, syarat utama adalah Islam. Al-Hurriyah, yaitu kedua adalah merdeka, ketiga adalah Al-Milkut Tam, kepemilikan secara apa? Sempurna, kemudian yang keempat adalah An-Nisab, yang keempat apa? An-Nisab, oke? Nisab, dan nanti akan kita sebutkan nisabnya. Berarti tidak disyaratkan itu haul, nggak ada haul, nggak seperti emas yang kita sebutkan kemarin. Terus tidak seperti hewan ternak yang kita sebutkan kemarin, ya kan? Tetapi apa di sini tidak ada. Artinya apa? Ketika panen, kalau sudah mencapai nisab, maka di sini dia itu mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak mengeluarkan zakatnya. Seperti itu saja, oke? Masih ya dari sini, masih. Saya akan berarti ketika panen, kan? Iya kan? Ketika mengeluarkannya ketika panen. Kalau seandainya panennya nggak sampai 1 nisab, nggak sampai nisab, nggak sampai lam yasil awala lam yasil awala qadrin yajibu fihi zakat, belum mencapai batasan di mana dia wajib zakat, maka kalau seperti itu ketika dia panen nggak wajib zakat. Ketika dia panen tadi padi nggak wajib zakat. Ketika dia panen padi nggak sampai nisab nggak wajib zakat. Ketika dia panen anggur nggak mencapai nisab nggak wajib zakat. Ketika dia memanen kurma nggak mencapai nisab maka tidak wajib apa? Tidak wajib zakat. Oke? Tetapi yang perlu diperhatikan kalau seandainya dia itu menanam di beberapa tempat, oke? Dan kehitung panenan kedua tanaman tersebut adalah 1 tahun, masih dalam lingkup 1 tahun. Hitungannya panenan tersebut adalah masih dalam lingkup 1 tahun. Oke? Dari sini oke? Misalkan saya memiliki padi di lahan ini, di lahan A.
Sekarang panen saya juga sebenarnya menanam padi di lahan B yang sudah saya tanam. Oke? Oke? Kemudian ternyata lahan A saya ini tidak mencapai nisab ketika saya panen, tetapi saya masih ada yang belum saya panen di lahan B. Maka saya wajib menggabungkan, ya, saya wajib menggabungkan hasil panenan saya di lahan A di hasil panenan saya di lahan B. Oke? Kenapa? Karena keduanya itu saya panen di tahun yang sama. Keduanya itu dipanen di tahun yang sama. Oleh karena itu, saya punya lahan ini sekarang saya tanami, di sana juga saya tanami. Dan memanennya itu dalam lingkup 1 tahun, oke? Maka, meskipun di lahan A, oke? Di lahan A belum mencapai nisab, tetapi ketika saya gabungkan dengan panenan di lahan B, mencapai nisab, maka wajib saya gabungkan. Maka wajib digabungkan, kemudian dikeluarkan apa? Zakat. Begitu. Wajib digabungkan, kemudian dikeluarkan zakat. Tapi pertama memiliki persyaratan apa? Pertama adalah yang saya sebutkan tadi, panennya itu dalam 1 tahun, sama. Kedua, syaratnya adalah itu adalah 1 naung, walaupun beda jenisnya. Misalkan ya 1 naung ya jagung dengan jagung, 1 naung misalkan beras dengan beras, walaupun jenisnya itu apa? Saya ulangi, 1 naung, bukan jenis yang berbeda, begitu. Masih 1 naung saja, begitu ya. Nah, jadi misalkan tadi gimana? Saya memiliki beras, tanaman ini adalah tanaman beras, maka saya wajib menggabungkannya dengan tanaman saya di lain-lain yang itu juga saya tanami beras, yaitu padi, ya. Tetapi kalau memang berbeda, dia itu beda, jenisnya beda. Misalkan jenisnya beda apa? Di lahan A saya menanami jagung, di lahan B saya menanami padi, berarti nggak wajib saya gabungkan ini. Jadi nggak wajib saya gabungkan, begitu ya. Nggak wajib saya gabungkan, gitu. Seperti itu. Kenapa kok nggak wajib digabungkan? Karena berbeda. Yang satunya beras, yang satunya apa? Yang satunya adalah jagung. Hal ini adalah berbeda. Oleh karena itu tidak wajib digabungkan. Tetapi kalau sama kayak tadi, beras dengan beras, walaupun seandainya ini beda merek, misalkan ini beras jenis ini, misalkan ini beras jenis Indonesia, terus di sana saya tanamin beras jenis Malaysia misalkan, atau beras jenis Thailand, tetap wajib saya gabungkan karena semuanya sama berasnya, gitu. Tetapi kalau beda tidak, oke? Berarti pertama apa? Keduanya itu dipanen pada tahun yang sama. Kedua apa? Kedua adalah dia itu sama, jenisnya sama, bukan jenis yang berbeda, ya. Jenisnya sama, beras dengan beras, jagung dengan jagung, begitu. Oke? Masih. Musannif mengatakan, sekarang wa amma urudu tijarah, ya, wa amma urudu tijarah. Adapun urudu tijarah, adapun yaitu zakat dari benda-benda dagangan, ini barang-barang dagangan, fatajibu zakatu fiha bisyaraitil madhkurah, maka dia wajib zakatnya itu dengan syarat-syarat yang telah disebutkan fil asman, dalam apa? Dalam emas dan perak. Zakatnya itu artinya sama, dia mencapai nisab, ada haulnya, kepemilikan yang sempurna, seperti itu ya. Oke? Jadi selanjutnya adalah zakat perdagangan. Oke? Kita harus tahu apa arti perdagangan, sehingga seseorang bisa memahaminya. Perdagangan itu
At-tijarah itu adalah taklibul amwali li gharadir ribhi. Membolak-balikkan uang dengan tujuan untung. Itu namanya apa? Tijarah. Membolak-balikkan uang ini bagaimana? Misalkan dia membeli, kemudian apa? Dia membeli, tujuannya menjual. Membolak-balikkan, membeli kemudian menjual, membeli menjual, yang tujuannya adalah agar untung, maka kalau seperti ini dia itu apa disebut dengan dagang. Berbeda kalau seseorang misalkan gini, dia beli kendaraan, tetapi dia tujuannya untuk dia pakai. Beli rumah tujuannya untuk dia gunakan, atau beli rumah tujuannya untuk dia sewakan. Kalau seperti itu berarti bukan tijarah ini. Tidak masuk zakat tijarah. Tidak masuk zakat perdagangan. Kalau seperti ini. Ya, seperti ini enggak. Yang seperti yang tijarah ini bagaimana tadi? Dia menjual atau dia membeli tujuannya untuk menjual. Jadi dia membolak-balikkan ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan untung. Itu namanya tijarah. Kapan dia kan disyaratkan haul, berlalu 1 tahun dari niat tijarah. Oke? Kapan niat itu bisa dihitung? Niat dia mulai tijarah itu sudah bisa dihitung dan mulai tahunnya itu dihitung ketika itu, yaitu ketika dia menghasilkan barang itu bil muawadhah. Menghasilkan barang tersebut bil muawadhah, yaitu dengan menukar sesuatu, seperti menjual. Misalkan tadi dia itu pengen dagang mobil, dia mendapatkan mobil, kemudian dia memberi apa? Uang, ya kan? Ini namanya muawadhah, dengan menukar, ya kan? Dan inilah ketika dia berniat tijarah, ketika itu sudah dihitung. Artinya sudah dihitung apa? Haulnya dimulai ketika itu. Ketika dia mendapatkan hartanya itu bil muawadhah, dengan apa? Menukar. Ya. Dari sini harus paham dulu. Misalkan saya contohkan, saya mau dagang, saya sudah niat dagang. Sekedar niat ini belum dihitung awal tahun saya. Kapan dihitung? Ketika saya menghasilkan barang dagangan saya bil muawadhah, dengan saya membayar tadi. Misalkan saya mau dagang apa? Mobil, saya mau dagang rumah, saya mau dagang hewan. Saya menghasilkan hewan itu ketika saya bayar. Saya membayarnya, kemudian saya menghasilkan. Ketika saya niat seperti itu, disitulah mulai haul tijarah saya. Artinya disitulah mulai dihitung tahunnya. Misalkan terjadi ini Muharram, berarti nanti wajib zakatnya ketika bertemu Muharram selanjutnya, wajib dihitung barang dagangannya mencapai nisab apa tidak. Seperti itu jadinya. Begitu. Berbeda. Ini perlu diperhatikan sekali. Berbeda. Kalau seandainya dia menghasilkan barang ini bukan bil muawadhah, bukan dengan menukar, akan tetapi misalkan dia mendapatkan warisan hartanya ini. Misalkan dia mendapatkan warisan harta yang banyak emas misalkan, atau dia mendapatkan warisan banyak mobil. Ketika mendapatkan warisan tersebut, mendapatkan harta itu, kemudian dia berniat tijarah, ini belum dihitung. Nah, lihat perbedaannya, ini belum dihitung waktu tijarah dia. Kenapa? Karena dia menghasilkan uang itu, harta tersebut laisa bil muawadhah, bukan dengan apa? Menukar. Akan tetapi dia mendapatkan warisan, ya. Akan tetapi dia mendapatkan apa? Warisan hibah misalkan. Ada orang yang ngasih ke dia, ada orang yang bersedekah ke dia. Walaupun dia niat tijarah,
maka tidak dihitung sekarang. Haulnya tidak sekarang dihitungnya. Mulainya tidak sekarang. Mulainya tidak sekarang. Tetapi kapan dimulai? Ketika dia menjualnya. Kan tadi sudah niat. Saya contohkan ya. Saya mendapatkan warisan mobil atau saya mendapatkan warisan barang-barang, hewan-hewan banyak. Ketika saya mendapatkan warisan itu, saya berniat tijarah. Oke? Saya berniat tijarah. Ketika saya berniat tijarah, ini belum dihitung haul saya. Belum dihitung mulai saya haul tijarah belum dihitung. Belum dimulai. Kapan dimulai? Saya sudah niat padahal, tapi belum dimulai. Kenapa? Karena saya menghasilkan uang itu, harta itu, laisa bil mu'awadhah, bukan dengan menukar, akan tetapi saya hasilkan dengan warisan, mendapatkan saja, atau karena ada orang lain yang menghibahkan ke saya. Oke? Oke ya? Kemudian, ketika pertama kali saya menjual, misalkan dalam contoh kita mobil ini tadi yang warisan ini, saya jual, kan tadi saya sudah niat, ketika saya jual inilah mulai haul tijarah. Kenapa? Karena saya menghasilkan uang bil mu'awadhah. Karena saya memberikan mobil, kemudian saya mendapatkan uang. Inilah dimulai haul tijarah saya. Misalkan di Safar, bulan Safar, maka nanti di Safar tahun berikutnya saya akan menghitung barang dagangan saya. Ketika saya jual, mencapai nisab apa tidak. Oke ya? Nah, di sini harus dipahami dulu. Nanti kelanjutannya, pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan membahas nisab, kita akan membahas bagaimana menghitungnya. Tetapi kalian harus paham dari pertama kali, bagaimana dia itu dikatakan mulai dihitung nisab, mulai dihitung haulnya kapan, atau tidak dimulai hitungnya haulnya kapan, harus tahu. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah tentang zakat tijarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, fil ibili sodaqatuha, wa fil baqari sodaqatuha, wa fil ghanami sodaqatuha, wa fil bazzi lihat sodaqatuha. Kata Rasulullah, di ibil ada zakatnya, unta ada zakatnya, hewan ternak unta tadi, oke? Kemudian di kambing ada zakatnya, kambing tadi, oke? Kemudian di sapi begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan wafil bazzi. Apa? Wafil bazzi. Bazzi itu apa? Bazzi itu asyab al-mu'addu lit-tijarah. Asyab al-mu'addu lit-tijarah. Baz artinya apa? Asyab al-mu'addu lit-tijarah. Artinya adalah baju yang memang diperuntukkan untuk dia berdagang. Kata Rasulullah itu ada zakatnya. Berarti ahbabanal kiram, berarti pada dasarnya zakat dagangan itu tidak dilihat dari bendanya. Walaupun bendanya itu tidak wajib zakat pada bendanya. Misalkan dia dagang baju, misalkan dia dagang mobil, misalkan dia dagang rumah. Ini kan tidak ada ini zakatnya secara benda, tetapi gara-gara dia berdagang wajib zakat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan apa? Wa fil bazzi apa? Shadaqatuha. Wa fil bazzi shadaqatuha. Gitu ya. Masya. Sekarang musannif mengatakan, sekarang berpindah, ini sudah ya. Ini untuk permulaan tamhid, tamhid bagi kalian, biar ada tasawurnya. Karena nanti akan kita bahas masih akan kita bahas nisabnya dari nisabnya dari harta perdagangan. Masih kita akan bahas bagaimana menghitungnya. Masih juga akan kita bahas nanti nisabnya dari buah-buahan, bagaimana menghitungnya, berapa yang dikeluarkan. Ini masih ada nanti perkataan musonef. Saya di sini cuma memberikan muqaddimah
agar di awal kalian sudah bisa membedakan, oh mana yang disebut perdagangan, mana yang tidak, oh mana buah-buahan yang bisa dizakati, mana yang tidak, dan syarat-syarat secara umum. Sedangkan secara eksplisit, secara khusus nanti akan kita sebutkan. Nah, secara urut nanti, ya, oke. Biar dari awal kalian sudah ada tasawur, oh seperti ini yang disebut perdagangan itu seperti ini, yang wajib zakat itu seperti ini. Nah, oke. Sekarang musonif beralih pada zakat yang lain, yaitu zakat hewan ternak. Kita katakan kemarin, hewan ternak yang wajib dizakati itu hanya 3. Apa itu? Yaitu pertama adalah kambing, kedua adalah unta, ketiga adalah sapi. Hanya 3. Selainnya madhab Syafi'i tidak zakat. Madhab lain mungkin ada kuda diwajib zakat, tapi kita tidak. Oke? Sekarang musonif mengatakan, wa awwalun nisabil ibili khamsun. Dan awal nisabnya dari onta itu adalah 5. 5 onta. Jadi awal nisab, saya ingatkan, nisab itu apa? Awalu qadrin yajibu fihi zakat. Jadi kadar pertama, jika dia sudah mencapai kadar itu, maka dikatakan wajib zakat. Maka dikatakan apa? Wajib zakat. Onta itu apabila dia memiliki 5. Onta itu apabila dia memiliki 5. Baik ontanya itu kecil atau ontanya itu besar, sama saja. Baik ontarnya itu semuanya kecil atau semuanya besar atau campur. Yang penting kalau jumlahnya 5, maka wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan? Onta itu tidak akan mengeluarkan jenis onta tidak akan dikeluarkan jenis onta, artinya tidak wajib dikeluarkan jenis onta sampai dia memiliki 25 onta. Berarti sebelum itu dia akan mengeluarkan jenis yang lain. Sebelum itu dia akan mengeluarkan jenis yang lain. Makanya ketika dia memiliki 5 onta, yang wajib dia keluarkan, musonif mengatakan wa fiha syatun. Dia wajib mengeluarkan syat. Syat itu apa? Syat itu adalah kambing. Syat itu kambing. Kalau itu domba, maka itu jaza'atu dha'n, yaitu domba yang usianya 1 tahun. Domba yang usianya 1 tahun, yang genap 1 tahun kemudian beranjak ke tahun kedua. Oke? Itu kalau domba, atau disebut dengan gibas. Kalau itu adalah kambing, maka usianya adalah 2 tahun. Saniyatu ma'zin, yaitu 2 tahun. Itu masih. Musonif mengatakan, itu kalau memiliki 5 unta, berarti mengeluarkan 1 kambing atau 1 domba yang umurnya kita sebutkan tadi, oke? Kemudian wafi ashrin, kalau dia memiliki 10 unta, syatani, dia wajib mengeluarkan 2 kambing. Wafi khamsata asyara salasa syiahin. Kalau dia memiliki 15 unta, maka dia wajib mengeluarkan 3 kambing. Wafi ishrina, apa? Kalau dia memiliki 20, dia mengeluarkan arba usyahin. Dia mengeluarkan 4 kambing. Sampai di sini, kambing yang dikeluarkan itu 4 itu paling banyak di sini. Kenapa? Karena kalau dia memiliki 25, wafi khamsin wa ishrina bintu makhab. Kalau dia sudah memiliki 25 unta, dia sudah memiliki berapa? 25 unta, dia itu mengeluarkan unta, yaitu bintu makhab. Yaitu bintu apa? Bintu makhab, yaitu anak unta yaitu betina yang umurnya 1 tahun dan masuk tahun kedua. Baru di sini dia mengeluarkan unta. Oke. Ketika dia sudah memiliki berapa? 25 unta. Baru di sini dia mengeluarkan unta. Sebelumnya tidak. Nah, dia disebut bintu makhab karena makhab itu adalah makhab itu ibunya. Jadi ibunya ini sudah siap untuk dikawin oleh jantan dan dia siap untuk apa? Dia siap untuk hamil. Itu. Oleh karena itu ini disebut makhab. Anaknya yang betina disebut bin. Bin itu betina.
bin betina, makhot itu induk onta, ibu onta yang dia itu siap dikawin oleh fahal, siap dikawin oleh onta jantan yang siap untuk hamil lagi. Anaknya ini usianya setahun. Inilah yang dikeluarkan ketika kapan? Ketika dia memiliki 25 onta. Wa fi sittin wa talatina bintu labun. Ketika dia memiliki 36 dari 25, ketika dia memiliki 36, maka yang dia keluarkan adalah bintu labun. Oke? Bintu labun, yaitu anak unta betina yang dia itu umurnya 2 tahun. Dia disebut bintu labun, anaknya labun. Labun itu artinya apa? Sohibatul laban. Karena ibunya ini sudah menyusui lagi. Gitu. Karena ibunya ini sudah melahirkan, kemudian memiliki susu. Anaknya ini usianya 2 tahun. Nah, ini kapan dikeluarkan? Ketika dia memiliki 36 unta. Wa fi sittin wa arba'in, ketika dia memiliki 46 unta, oke? Ketika dia memiliki 46 unta, hiqqah, maka dia wajib mengeluarkan apa? Hiqqah. Hiqqah itu berapa? Hiqqah itu adalah unta yang usianya 3 tahun. Wa fi ihda wa sittina jaza'ah. Ketika dia memiliki 61, maka dia mengeluarkan jaza'ah. Jaza'ah inilah yang dimaksud di dalam kurban untuk unta. Jaza'ah itu unta yang usianya 5 tahun. Ini ajza'ah muqaddama asnaniha. Itu. Jadi umurnya 4 tahun masuk tahun kelima, itu maksudnya ya. Wa fi sittin wa sab'ina bintalabunin. Kalau dia itu memiliki 76, maka 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan. Kalau dia memiliki 91, maka 2 hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Kalau dia memiliki 121, maka dia mengeluarkan salatu banati labun, 3 bintu labun. Setelahnya dikiaskan. Wa fi kulli arba'ina bintu labun, setiap 40 dia mengeluarkan bintu labun. Wa fi kulli khamsina hiqqah, setiap 50 dia mengeluarkan apa? Hiqqah. Seperti itu, ya. Ya, saya kira cukup untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Baik, materi kita pada ini dipersilakan kepada teman-teman semua jika ada yang ditanyakan bisa seperti Saudara Sulaiman ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, sehat Ustaz. Sehat Ustaz. sehat. Gimana kabarnya Pak Sulaiman? Sehat ya? Sehat Ustaz, sehat. Iya, kangen saya Ustaz, memang jumpa ini. Ya Ustaz, tadi kan yang perlu dijakati tadi ya, kalau berupa sapi saja. Ya. Itu nisabnya berapa? Lebih dikeraskan lagi Pak. Ya? Ya, suaranya dikencengin lagi karena di sini. Sudah. Ya. Suaranya jelas nggak Ustaz? Ya, sudah jelas. Ya. Oke. Kalau sapi tadi Ustaz, sapi ya. Itu yang perlu dijakati setelah berapa ekor Ustaz? Dan iya, apa umurnya itu setelah sapi dewasa atau termasuk anak-anak itu udah termasuk dijakati gitu? Terima kasih. Ya. Jadinya sapi itu nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas sapi. Jadi belum ya? Belum. Ya. Kita masih minta saja. Nanti baru sapi ada. Ya. Jadi kalau dia sudah memiliki 30 sapi baru wajib zakat.
Apapun itu sapinya, baik itu sapinya itu adalah kecil-kecil atau besar-besar, sama. Oke, Tapi Ustaz. yang dikeluarkan nanti ada ketentuannya yaitu anak sapi. Ya nanti akan kita bahas secara detail. Oh, Ya silakan. ini baru, iya ini baru di Timur Tengah ya, hewan Timur Tengah ya, terus Indonesia ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah tidak ada yang mau? Silakan, tidak ada yang mau bertanya. Suara moderator tidak jelas sebenarnya. Eh, di sini jaringannya jelek, Ustaz. Oh ya, ya teman-teman yang mau tanya silakan. Nama Ustaz sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi. Di kolom chat Ya, juga tidak ada. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya yang sudah diberikan kepada kami, Ustaz. Dan terima kasih banyak juga kepada semua yang sudah hadir. Semoga tetap istiqomah di kajian kita sampai insya Allah. Baik, silakan kajiannya. Iya, sebelum saya tutup, saya itu mengasuh atau mengajar di pondok pesantren Probolinggo. Jadi teman-teman semuanya yang belum tahu, saya ngajar di pondok pesantren Probolinggo. Nah, tapi energi belakang. Kita sekarang membuka tahun ajaran baru. Kita sekarang membuka tahun ajaran baru. Setiap dari kita kalau bisa mengirimkan entah itu temannya, entah itu saudaranya, entah itu adalah keponakannya, maka dikirimkan ke kita. Kita di Probolinggo itu menerima santri laki-laki dan perempuan. Begitu. Dan di kita itu pelajarannya intensif. Jadi seseorang itu kalau masuk belajar dan tidak perlu khawatir. Meskipun masuk pondok, dia akan keluar dari pondok dengan S1. Seperti itu. Dan ilmunya sangat banyak dan tamakun. Makanya cocok di pondok ini sebagai apa? Sebagai pengkaderan. Jadi kalau mau di daerah kalian ada kadernya, masukkan di pondok kita. Masukkan di pondok kita, di pondok pesantren Probolinggo, Syahama Probolinggo. Masukkan ke situ, masukkan ke sini. 4 tahun sudah siap menjadi dai yang matang. 4 tahun sudah siap. Kita tidak seperti pondok-pondok lain yang menahan sampai puluhan tahun saja. Tapi 4 tahun sudah kita kirim ke dakwah. Banyak yang kita kirim kemana-mana saja. Misalkan yang terakhir kemarin kita kirim ke Bali, kemudian kita kirim ke Sumatera dan lain sebagainya. Dan kita kirim ke Jakarta dan lain sebagainya. Maka pondok kita sekarang lagi membuka pendaftaran, silakan. Mumpung sekarang tahun ajaran baru dan tetap kita buka ya, silahkan bisa jadi saya atau lain sebagainya ya. Saya kira cukup sekian. Insya Allah Ustaz. Tanya-tanya. Ya. Insya Allah Ustaz. Bulan Juli Ustaz ya. Saya niat. Ya, bagus. Siapa saya masih lain. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, saya tutup. Semoga istiqomah kita di dalam belajar. Kalau nanti Juli ketemu Ustaz. Ya, insya Allah. Ya. Maaf Ustaz, sebelum tutup mau tanya boleh Ustaz? Apa tanya apa? Zakat tijarah tadi Ustaz. Oh ya. Ya untuk misalnya zakat tijarah tadi kan misalnya jual beli mobil atau rumah kan nunggu 1 tahun soalnya. Tapi sebelum 1 tahun itu sudah melakukan jual beli beberapa orang misalnya mulai dari tahun pertama mobil sampai 1 tahun itu sudah jual beli ada 5 atau 10 unit gitu. Gimana ngitungnya Ustadz? Hitungnya pas ketika akhir tahun.
akhir haul barang dagangannya, nanti kita akan jelaskan lagi. Itu belum, itu saya masih pembukaan aja ya. Oh, siap, Akhir siap. haul, ketika akhir haul nanti dilihat dagangannya yang sekarang, terus uang yang dia mau gunakan untuk jual beli, itu berapa, di total semuanya, harga jual di total, dan hutang-hutang, misalkan ada orang punya hutang juga di total, nanti ketika akhir haul itu baru dia totalan, dan nanti tengah-tengah nggak dihitung. Ketika akhir tahun yang dia dapati sekarang berapa, oke? Nanti insya Allah kita jelaskan lebih detail lagi. Ya. Siap, makasih Ustaz, syukron. Ya, ahlan. Ya, kita tutup. Alhamdulillah, semoga istiqomah teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi. Assalamualaikum. Jama'atan la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salim qabbil khiri wal walidayya Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.